Halo kawan semua, kali ini Vin Podcast ingin membagikan cerita tentang pengalaman nyata, yaitu pengalaman dari teman saya yang bernama Sarah. Yuk, mari kita dengar. Oke, jadi gue mau sharing tentang pengalaman paranormal activity yang pernah ada di hidup gue. Pertama-tama gue tuh orangnya, gue enjoy sama hal-hal mistis karena gue tahu mereka ada. Nyokap gue sama sekali nggak percaya sama hal-hal berbau mistis karena bagi dia itu nggak make sense. Tapi karena kejadian ini dia mulai percaya, mau nggak mau dia harus percaya karena obvious banget kejadiannya. Nah, jadi kejadiannya ini terjadi sekitar 8 tahun lalu kayaknya. Itu semasa gue SMP. Waktu itu kita tinggal di Cikeas di apartemen Pas Pampres karena bokap gue dinas. Dan gue inget banget itu kita orang pertama yang ada di situ kayaknya, di unit itu. Jadi ada 7 gedung kalau nggak salah. Nah, di salah satu gedung itu cuman kita yang baru tinggal di situ, dan itu ada 5 atau 6 lantai. Nah, akhirnya bokap gue ketika kita pindah ke sana, bokap gue dia minta tempat tidur yang tempat tidur 2 tingkat dari kantor dia untuk gue dan kakak gue. Waktu itu kita masih SMP. Gue tidur di bagian atas, kakak gue tidur di bagian bawah. Nah, gue lupa itu siang atau sore waktu itu. Yang jelas itu terang, dan nyokap bokap gue di kamar mereka, gue dan kakak gue di kamar terlap. Dan tiba-tiba tempat tidur gue itu bukan cuman gerak ya, tapi kayak bergoncang gitu loh. Jadi sampai badan gue di atas tuh, gue inget banget badan gue tuh sampai ke banting kiri kanan. Untungnya ada pembatas ya di atas. Dan ya kita berdua penuh ketakutan, tapi masih setengah terlelap. Jadi kita berdua tuh cuma bisa teriak nyokap sama bokap kita. Mata gue boro-boro bisa terbuka karena masih setengah terlelap. Yang gue tahu gue cuman terbontang-banting di atas dan ya cuman bisa teriak. Nah, untungnya kamar nyokap bokap gue itu ada di seberang kamar kita, dan sepersekian detik mereka datang. Akhirnya nyokap gue langsung narik kakak gue dari tempat tidur bawah, dan bokap gue langsung narik gue dari tempat tidur atas. Nah, abis kita keluar, nyokap bokap gue cuman bertatap-tatapan, kayak mereka bingung gitu loh, ini apa. Gue pikir itu gempa, dan mereka jelasin gak ada gempa sama sekali. Mama papa lagi di kamar, terus kalian teriak waktu kita datang. Tempat tidurnya goyang-goyang, tempat tidurnya tuh berguncang-guncang ke kiri ke kanan dengan sendirinya. Di luar pun nggak ada tuh berita-berita gempa. Nah, di situ baru kita semua shock beberapa menit kalau nggak salah. Dan akhirnya sore itu juga bokap gue balikin itu tempat tidur ke kantor dia. Dia minta orang balikin. Dan singkat cerita, ternyata itu adalah tempat tidur bekas prajurit yang pernah sakit dan meninggal di tempat tidur itu. Nah, karena dengar hal itu mungkin bokap gue kesel, dan dia minta tempat tidur itu langsung dibakar di kantornya dia. Jadi tempat tidur itu ya sekarang udah nggak ada karena udah dibakar, udah hancur, udah jadi abu. Nah, dari kejadian ini nggak ada tuh, nyokap gue langsung percaya kalau hal-hal kayak gitu tuh ada gitu, mau nggak mau, karena kita ngalamin berempat dan itu obvious banget. Nggak tahu tuh setannya atau rohnya tuh agresif banget sampai kayak gitu banget. Ya itulah pengalaman gue. Makanya sejak kejadian ini, setiap kali gue sendiri, gue biasa kalau sendiri tuh nggak takut. Tapi kalau tiba-tiba gue lagi sendiri dan gue keinget kejadian itu,
gue tuh takut banget gimana kalau semisal barang-barangnya tuh gerak lagi kayak gitu dan gue tuh sendiri. Itu gue bakal shock banget sih. Dan cerita ini selalu nyokap gue ceritain ke ibu-ibu kalau mereka lagi emang topiknya berbicara tentang cerita horor gitu. Kayaknya cuman cerita ini yang bakal dia ungkit-ungkit terus karena udah nggak terlalu masuk akal lagi gitu. Udah terlalu kentara banget gitu cerita ini. Sekian cerita dari teman saya Sarah. Cerita ini nyata dan tidak ada rekayasa atau tipuan dari pihak manapun. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih.